被那荒迹混沌纹之力，道有息怒。测不着数，一宝圣药无数。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Yes, hari ini kita bakal melanjutkan Abang Shahao. Tapi sebelum itu komen dulu dong. Lanjut gak buat Tongha baru yaitu Tales of Herding Gods atau Mushenji yang baru Mimi bahas tadi. Kalau lanjut akan Mimi rilis secepatnya untuk episode terbaru guys. Nah, di hari ini kita bakal menyaksikan Shahao yang akan bertarung melawan 3 Dewa Langit yang sangat kuat, yaitu Ma Yuan berserta dengan kedua temannya, yang dimana mereka sebenarnya penduduk asli dari lembah abadi ini. Nanti bakal terjadi pertarungan sengit dan Shahao kita mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat guys. Gimanakah kekuatan barunya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 幸亏有雷迪。 Singkat cerita, Shahao yang mengira dengan pergi ke dasar danau itu lebih aman, ternyata malah dikejar guys. Sialnya, kekuatan kegelapan di sana itu mulai menyelimuti tubuhnya. Ini bencana. Ribuan nyamuk mulai mengelilingi dia guys, tidak memberikan tempat buat kabur untuk dia. Tapi tiba-tiba dari dalam dirinya Shahao, api misterius miliknya itu bereaksi. Langsung membakar semua nyamuk di sana menjadi abu kuat sekali. Itu semakin membuat dia penasaran dong, asal dari mana api misterius ini sebenarnya. Mungkin itu salah satu api surgawi dari BTTH kali ya. Selain itu, si api misterius membantu Shahao untuk sembuh dan mengusir para nyamuk darah yang ingin menyerangnya. Hampir aja Shahao kita jadi mayat guys. Kalau nggak ada api misterius, auto meninggoy dia. Karena si api yang melindunginya, dia pun jadi berniat untuk latihan di sekitar sini. Shahao mencoba berkeliling, dia menemukan semacam aliran energi putih gitu guys, yang ternyata setelah dia telusuri, itu berasal dari seorang wanita berambut biru yang sedang tertidur, atau lebih tepatnya udah meninggoy. Siapakah dia ya? Shahao perlahan mengidentifikasi wanita itu. Jadi dia ini berasal dari keluarga abadi dari zaman kuno. Melihat baju besi emas yang dia gunakan itu pasti benar. Nah, di belakang sang wanita ada tulang naga raksasa guys. Entah itu temannya atau musuh yang mati bersama dia karena bertarung. Shahao mencoba menyentuh tubuhnya tetapi langsung dipentalkan. Kuat sekali sampai membuat dia kaget. Padahal udah lama meninggoy, tetapi masih ada kekuatan yang melindunginya dan kuat sekali. Tidak heran para nyamuk di luar tidak berani menghisap darahnya guys. Ya, karena dihalangi oleh kekuatan itu. Shahao pun memanfaatkan energi yang dipancarkan oleh tubuh si wanita untuk menyembuhkan diri. Sementara itu, sang penduduk asli lembah abadi yaitu Ma Yuan, dia mendapatkan informasi kalau ketiga anak buah kirimannya itu meninggoy di danau kekacauan. Membuat dia bingung dong, kan mereka bertiga itu tahu tempat tersebut adalah tempat terlarang. Kenapa masih pergi ke sana coba? Tapi gak lama dari itu muncullah Tikhun. Tikhun mengatakan orang yang menghabisi ketiga anak buahnya itu adalah Huang. Dan mereka bertarung di danau kekacauan. Wah, sengaja dipanas-panasin biar Ma Yuan makin benci sama Huang guys. 被那荒迹混沌纹之力，道有息怒。 Singkat cerita, berita Shahao yang berada di danau kekacauan pun sudah tersebar kemana-mana. Banyak sekali praktisi dan penduduk asli yang langsung pergi ke sana. Sementara di luar dunia lembah abadi,
sang ibu dan ayah yang makin khawatir dan keadaan anaknya guys. Karena jikalau di dalam danau, keberadaan Shihao itu tidak bisa diintip atau nggak bisa dilihat. Tapi tenang saja, Lord kita masih aman-aman saja di dalam danau. 过去夺他身上机缘，我生死未卜。 Dia malah sibuk memurnikan energi dari wanita berambut biru guys. Proses terus terjadi. Energi yang dipancarkan tidak hanya memulihkan lukanya Shihao, tetapi juga ternyata meningkatkan energi abadi miliknya, yang dimana secara tidak langsung itu memperkuat dia juga guys. Mantap, makin overpower sudah. Tampaknya orang-orang yang mengincar Shihao sudah mulai berkumpul. Mereka tidak sabar merebut harta yang ada di dalam tubuhnya Shihao guys. Tapi apakah mereka bisa masuk ke dalam danau? Mimi sih tidak yakin. Shihao aja bisa masuk ke sana gara-gara dia memiliki api misterius. 一宝圣药无数， Shihao pun melewati berhari-hari di dalam danau. Peningkatan kekuatan dan pikiran darinya terus berlanjut dari hari ke hari. Tinggal menunggu waktu sampai dia siap. Pada akhirnya Shihao menyempurnakan energi abadi level 2 guys. Bisa dibilang sudah berada di tingkat puncak. Jadi sekarang para nyamuk kekacauan malah tidak berani mendekati Shihao. Mereka malah takut melihat kekuatan jiwa Shihao dan api misterius yang ada di dalam dirinya. Wow, mantap nih. Berarti habis ini Lord kita bakal berfokus untuk menerobos ke energi abadi tingkat 3. Dia pun keluar dari danau kekacauan. Baru aja keluar langsung diserang guys. Muncullah banyak praktisi dari berbagai sekte yang siap menghabisi Shihao. Master dari sekte bunga matahari kuno ingin membalaskan dendam. Ada juga master dari sekte underworld atau dunia bawah. Shihao meledek mereka berdua yang tidak punya kemampuan untuk melawannya. Membuat kedua master murka melancarkan medan bunga matahari. Shihao pun terjebak di dalamnya. Dia diserang tanpa henti oleh bunga-bunga itu. Dengan cepat, pedang abadi pun digunakan untuk menahan semua serangan. Ini sungguh keren. Di mana Lord kita sembari bertahan, sembari meledek mereka guys. Semakin banyak bunga, maka semakin banyak biji matahari yang bisa dia makan. Buat kalian nggak tahu, biji bunga matahari itu sebenarnya adalah kuaci guys, yang biasa kita makan ketika gabut. Shao akhirnya memanggil kekuatan petir dengan pedang abadi menghilangkan semua serangan. Kedua master pun turun tangan masuk ke dalam medan perang menyerang Shihao secara langsung. Tapi ternyata bukan cuma mereka berdua guys. Dari belakang muncullah serangan yang berhasil melukai bahunya Shihao. Wah, seru nih. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan medan bunga perang matahari. Lord Shihao merasa cukup tersanjung karena dia bisa dilukai, tetapi sayang, hanya luka kecil. Wait, Shihao ternyata salah perhitungan. Pedang yang tadi digunakan itu mengandung racun jiwa guys. Sekali terkena racun itu dipastikan akan meninggoy. Wah, ini bencana nih. Tapi tidak lama dari itu muncullah si Ma Yuan. Padahal ketiga master ini ranahnya rendah. Tetapi kok bisa melukai dirimu Huang? Kata Ma Yuan sambil tidak percaya. Yang ternyata guys, Shihao itu tadi sengaja terkena serangan supaya musuh aslinya itu muncul, yaitu si Ma Yuan. Karena udah muncul, dia pun menunjukkan kekuatannya. Luka yang tadi pun langsung menghilang dan dia balas menyerang ketiga master. Hanya dalam waktu singkat, pedang petir membantai dua master sekaligus sampai jadi abu. Mantul. Tersisa satu musuh yang Shihao adu menggunakan pedang abadi. Pun sama saja guys, dibuat jadi abu. Mantap.
Setelah semua dibantai, Shahao pun mengejek si Mayan. Mereka bertiga ranahnya memang rendah. Emang milikmu setinggi apa, ha? Itu berhasil membuat Maya marah dong. Maya menjelaskan alasan kenapa dia tidak menghabisi Shahao selama ini karena dia pengen mengambil rahasia di balik tubuhnya Shahao, guys. Yang mungkin bisa mengatasi korosi dari energi spiritual di lembah abadi mereka. Makanya dia pengen cari tahu tuh. Tapi melihat Shahao yang terus melawan membuat Mayan tidak ada pilihan selain bertindak kasar. Ya, Shahao nggak takut. Dia memanggil kekuatan hukum guntur dan memprovokasi Mayan. Mau bertarung ya bertarung, ngapain sih banyak bacot, balas Shahao. Dua anak buah Mayan pun maju untuk membantai Shahao. Keduanya adalah binatang buas kuno yang sangat kuat. Shahao kabur ke tengah danau. Tentu si Mayan dan anak buahnya kurang berani pergi ke tengah danau karena itulah tempat terlarang, guys. Shahao pun mempersiapkan pedang abadi. Dia memanggil hukum guntur raksasa dari atas langit yang menyambar ke semua orang di sana. Gak ada satu pun yang lolos. Itu juga membuat para nyamuk keluar dari danau kekacauan. Shahao sekarang bisa mengendalikan para nyamuk untuk menyerang balik mereka, guys. Membuat Mayan bingung dong. Kok bisa Shahao mengendalikan nyamuk-nyamuk kekacauan? Mereka yang panik langsung berbentuk pelindung. Tetapi ternyata pelindung saja tidaklah cukup. Maya mencoba menyerang ratusan nyamuk dengan panas Centaur. Setelah membentuk formasi Centaur, dia teruskan serangan raksasa dan tuar. Ratusan nyamuk pun berhasil dia hilangkan dari muka bumi. Tapi kalian jangan lupa sama sang raja nyamuk yang berwarna kuning, guys. Itu jauh lebih kuat daripada para nyamuk kekacauan. Melihat para nyamuk yang memutuskan untuk pergi, Mayan dan anak buahnya pun berani maju. Mayan terus mengatai Shahao untuk menyerah saja, karena dia akan membantai nyawa Shahao hari ini juga. Silakan dicoba. Shahao mengeluarkan air petir dari tungku pil miliknya yang langsung menyerang mereka, guys. Sementara binatang buas sekarang mencoba menyerang Shahao dengan tapak raksasa dan tuar. Adu kekuatan terjadi menciptakan ledakan begitu besar. Mayan percaya diri dia bakal menang. Mereka bertiga dipanggil sebagai tiga dewa langit. Tetapi jangan kira kalian bertiga doang yang memiliki kekuatan dewa ya. Karena Shahao juga punya, guys. Dia pun membalas menyerang mereka dengan harta-harta miliknya. Dikombokan dengan air petir atau kita sebut sebagai air sungai Tianhe. Di sini Shahao berusaha mencoba menerobos formasi Centaur yang melindungi mereka bertiga. Jadi mereka bertiga berlindung di sana supaya para nyamuk tidak bisa menyerang, guys. Tapi satu hal yang mesti kalian tahu, air sungai Tianhe milik Shahao itu mengandung air petir kekacauan, guys. Jadi air Tianhe ini secara tidak langsung mengundang para nyamuk untuk datang karena dia memiliki energi yang sama dengan si nyamuk. Ada elemen petir dan kekacauan di dalamnya. Ini sungguh combo luar biasa nih. Benar saja dalam waktu singkat, para raja nyamuk yang tadinya pergi sekarang kembali datang dan menyerang setelah melihat air petirnya Shahao dan tuar. Formasi pelindung milik Centaur pun dihancurkan. Sekarang Mayan dan kedua temannya tidak memiliki perlindungan lagi, guys. Dan dikejar oleh para nyamuk. Nah lo, kelar sudah mereka. Jadi alasan kenapa tempat ini tempat terlarang karena para penduduk asli dari lembah Xiangku itu sebenarnya memiliki kelemahan terhadap serangan kegelapan, guys. Atau yang disebut juga sebagai korosi. Nah, kan nyamuk-nyamuk kekacauan ini mengandung energi kegelapan yang bisa merusak jiwa seseorang. Itulah kenapa mereka takut sama tempat ini.
Beda cerita sama Shihao, dia memiliki api misterius yang mengandung energi luar biasa. Ditambah sekarang energi abadinya sudah sampai ke puncak guys. Ya, otomatis para nyamuk itu takut sama dia. Tapi lantas apakah mereka bertiga bisa selamat dari kejaran para nyamuk? Langsung saja spoiler buat episode 191 nanti di minggu depan, kita semua bakal melihat Mayon dan teman-temannya masih selamat, tetapi Mimin tidak tahu mereka nanti dihabisi Shihao ataukah tidak. Namun usaha Tikkun untuk membantai Shihao masih berlanjut. Nantinya akan muncul kesesaran surgawi di atas langit dan petir luar biasa menyambar ke tubuhnya Shihao. Karena kebetulan Shihao ini sangat suka dengan guntur, pun langsung dia serap ke dalam tubuhnya guys. Tapi tiba-tiba dari langit muncullah sosok naga raksasa berelemen petir yang akan melawan Shihao nih. Nah, ini baru seru guys. So, selesai dulu untuk part 188 Perfect World One Message yang bakal rilis lagi di minggu depan ya guys. Yes, cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.